Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas TPB 21 yang beranggotakan saya sendiri, Abian Belfavisia, yang kedua, Zili Zelila Hendira, yang ketiga, Ega Dinda Raja Gugu, yang keempat, Nugrahani Septia Ananda, yang kelima, Ratu Putri Reni. Di video ini, kami akan menjelaskan organisme invertebrata. Pengertian dari invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau kolom vertebral. Hewan tanpa notochord adalah invertebrata. Sebagian besar hewan adalah invertebrata. Istilah hewan invertebrata adalah bentuk awal vertebra yang berasal dari kata Latin. Vertebra pada umumnya berarti sendi yang arti khususnya adalah sendi tulang belakang dari vertebrata. Kata ini ditambah dengan awalan in yang berarti tidak atau tanpa, yang memiliki arti mereka yang bukan vertebrae. Avertebrata atau invertebrata adalah istilah yang diungkapkan oleh Chevalier de Lamarck untuk menunjukkan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata mencakup hampir semua hewan kecuali hewan vertebrata, seperti reptil, aves, pisces, amfibia, serta mamalia. Invertebrata adalah kelompok yang paling beragam yang memiliki sekitar 12 juta spesies hidup. Sebagian besar hewan di bumi adalah invertebrata. Mereka merupakan hewan berdarah dingin. Suhu tubuh mereka tergantung pada suhu atmosfer. Selanjutnya, klasifikasi dari invertebrata. Ada porifera, yang memiliki ciri-ciri hewan berpori, hidupnya di laut dengan tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah dengan bebas. Selanjutnya, sumber makanannya plankton dan bakteri. Lalu ada Platyhelminthes, yaitu yang memiliki struktur tubuh pipi, ada yang berbentuk seperti pipa lunak dan tak bersegmen. Lalu, susunan tubuhnya simetris bilateral. Selanjutnya, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Lalu, alat pencernaannya belum sempurna dan umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Lalu ada Cnidaria, yaitu hidupnya di laut, hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar, termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik. Bentuk tubuhnya simetri radial, tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan yang dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Lalu reproduksinya berlangsung secara seksual dan aseksual. Selanjutnya, Annelida. Pernapasan biasanya dilakukan oleh seluruh permukaan tubuh. Ada yang bersifat hermafrodit dan ada yang monoecious. Memiliki alat gerak berupa rambut dan aseta yang terdapat di permukaan kulit. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, antropoda. Dapat ditemukan di mana-mana, antara lain di air, darat, dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga beberapa hewan yang melakukan pantherogenesis. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, abdomen, dan kaki beruas-ruas. Merupakan hewan bilateral simetris antropoda. Memiliki sistem pencernaan yang sempurna, mulut sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Yang ketiga, moluska. Moluska memiliki mental yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir bersifat kosmopolit. Artinya dapat dijumpai di berbagai tempat, yaitu darat, air tawar, laut, daerah panas sampai daerah dingin. Moluska sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Yang keempat, Enchidodermata. Semua anggota hewan ini hidup di laut. Bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaan. Memiliki kaki bulu yang disebut kaki ambulakrat. Ciri-ciri invertebrata. Berikut adalah ciri-ciri dari hewan invertebrata. 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Biasanya hewan invertebrata memiliki rangka luar. 3. Otak hewan invertebrata tidak terlindungi tulang.
4. Biasanya susunan saraf berada pada bagian ventral dan perut, tepatnya di bawah saluran pencernaan. Baiklah, kali ini yang akan kami bahas lebih dalam adalah moluska. Moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, slow-mata, dan invertebrata yang bertumbuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluska, yang terdiri lunak moluska, termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang seperti dari berbagai jenis kerang-kerang siput, piton, dan cumi-cumi serta kerabatnya. Moluska merupakan filum yang terbesar kedua dari kerajaan binatang, sesudah filum Arthropoda. Moluska hidup di air laut, air tawar payo, dan darat. Habitat moluska dapat berbeda di palung benua laut sampai pegunungan yang tinggi, dan bahkan dapat ditemukan dengan mudah di sekitar rumah kita. Moluska dipelajari pada cabang geologi yang disebut dengan malakologi. Ciri-ciri moluska. Yang pertama yaitu, moluska memiliki ukuran dan bentuk tubuh yang bervariasi, memiliki radula, bertubuh lunak dan tidak beruas, serta bereproduksi secara seksual. Moluska termasuk ke dalam hewan tripoblastik salomata dengan organ ekskresinya yaitu berbentuk nifida. Moluska tidak memiliki tulang belakang dan termasuk ke dalam hewan heterotrof. Moluska dapat hidup di air dan juga di darat. Struktur tubuh moluska yaitu simetri bilateral. Moluska memiliki cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Tubuh moluska terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Struktur tubuh moluska. Yang pertama yaitu kaki, kedua massa visceral, dan yang ketiga yaitu mantel. Kaki moluska berfungsi sebagai alat gerak. Sebagian kakinya telah berubah menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Massa visceral merupakan bagian tubuh moluska yang lunak di mana terdapat organ-organ tubuh. Fungsi massa visceral yaitu untuk melindungi organ pencernaan, ekskresi, dan juga reproduksi. Mantel merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel dapat mengekskresikan komponen yang membentuk cangkang. Yang pertama yaitu sistem pencernaan dan sistem ekskrotis moluska yang diberi warna hijau yang ditunjukkan dengan adanya kelenjar pencernaan, lambung, usus halus, dan juga anus. Selanjutnya yaitu peredaran darah dan pernafasan yang diberi warna merah dan ditunjukkan oleh jantung. Yang ketiga yaitu sistem saraf pusat yang diberi warna biru ditunjukkan dengan adanya tali saraf. Dan yang terakhir yaitu sistem reproduksi yang diberi warna kuning dan ditunjukkan dengan adanya gonad. Selanjutnya adalah reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Selanjutnya yaitu cara hidup moluska. Cara hidup dan habitat moluska hidup secara heterotrof dengan memakan ganggang, udang, ikan, ataupun sisa-sisa organisme. Habitatnya di air tawar, di laut, dan di darat. Beberapa juga ada yang hidup sebagai parasit. Selanjutnya yaitu klasifikasi moluska. Klasifikasi moluska ada 5, yaitu yang pertama Amphineura. Amphineura adalah jenis moluska yang masih primitif. Amphineura mempunyai tubuh simetris bilateral, mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Hidup di sekitar pantai, contohnya chiton. Yang kedua yaitu Scapoda, hidup di laut atau di pantai. Mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti terompet, mempunyai kaki kecil, di kepalanya terdapat beberapa tentakel, dan tidak mempunyai insang, contohnya Dentalium vulgar. Yang ketiga yaitu Cephalopoda, memakai kepalanya sebagai alat gerak, memakai endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya.
Tubuhnya simetri bilateral. Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya cumi-cumi. Yang keempat yaitu gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya sebagai kaki. Hidupnya di darat, air, tawar, maupun di laut. Umumnya gastropoda mempunyai cangkang, contohnya siput. Yang kelima itu Pelesipoda. Pelesipoda mempunyai bentuk kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian, mempunyai sistem saraf dan otak yang berkembang biak. Hidup di air tawar dan laut, contohnya Meleagrina atau karang mutiara, Anadonta atau kijing, Ostrea atau tiram, Panope generosa atau kerang raksasa. Selanjutnya yaitu peranan moluska. Peranan moluska terdiri dari dua, yaitu yang positif dan negatif. Yang positif yang pertama sebagai sumber protein, contohnya cumi-cumi, siput, tiram, kerang, sotong, dan gurita. Yang kedua itu penghasil mutiara, yaitu pada kerang mutiara. Yang ketiga untuk kesehatan kulit, contohnya lendir yang terdapat pada bekicot. Selanjutnya yaitu yang negatif. Yang pertama yaitu siput dan keong sangat merugikan petani karena sering menimbulkan kerusakan pada tanaman budidaya. Yang kedua, siput Limnea sp berperan sebagai inang perantara bagi cacing parasit. Yang ketiga, Teredo navalis juga biasa disebut dengan shipworm, merupakan hewan air asin yang sejenis udang yang dapat merusak bangunan kapal. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai organisme invertebrata. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.